Tuan rumah terdeteksi sangat kekurangan uang. Apakah saya perlu mengikat fitur penghasilan satu klik? Setelah sistem meminta bahwa pengikatan berhasil. Dapatkan penghasilan tahunan secara otomatis setiap menit. Harganya 3 bintang merah. Sistem penghasilan satu klik Ding sekarang dimuat. Apakah hostnya diaktifkan? Aktivasi sistem Ding berhasil. Saya cukup pandai berbahasa Mandarin klasik. Saya baru saja mengklik 3 bintang merah di bagian komentar. Mengapa sistem ini diaktifkan? Untuk memverifikasi keaslian sistem. Saya mencoba menanyakan suatu pertanyaan kepada sistem dalam pikiran saya. Apakah Anda di sana detik berikutnya? Suara sistem berbunyi lagi. Jawab tuan rumah, saya adalah sistemnya. Sistem ini disebut sistem menghasilkan uang sekali klik. Setelah host mengaktifkan sistem, ini akan beroperasi berdasarkan pendapatan tuan rumah saat ini. Bantu tuan rumah menghasilkan uang dengan satu klik. Mendengar itu mataku langsung berbinar keemasan. Yang paling saya kekurangan saat ini adalah uang. Mengaktifkan. Aktifkan sekarang. Memikirkan hal ini, saya bicara langsung. Suara aktivasi langsung terdengar. Pada saat yang sama, sebuah gambar proyeksi muncul di mataku. Penghasilan satu klik sekarang diaktifkan. Penghasilan 30.000 per menit. Peningkatan satu klik untuk kemajuan pendapatan O. Menghabiskan lebih dari 10 juta akan meningkatkan Anda ke poin super kaya. Setiap 000 yuan yang dibelanjakan, Anda bisa mendapat 1 poin kekayaan ilahi. Saat ini, mereka yang memiliki Godly Rich Points dapat berpartisipasi dalam lotre Godly Rich. Melihat simbol yang diproyeksikan di depanku, saya tidak begitu mengerti apa maksudnya. Saya meminta sistem untuk menjawab tuan rumah. Data yang ditampilkan untuk penghasilan satu klik. Penghasilan Anda per menit. Anda dapat menarik kapan saja. Sistem akan secara otomatis memblokir deteksi setelah ekstraksi. Pastikan uang ini tidak ditemukan oleh siapapun. Peningkatan satu klik adalah, jika tuan rumah tidak puas dengan pendapatan per menit saat ini, Anda dapat memilih untuk meningkatkan penghasilan Anda. Namun, hal itu memerlukan biaya. Poin kaya ilahi terakhir, seperti namanya. Tuan rumah akan menerima 1 poin untuk setiap 10.000 yuan yang dibelanjakan. Poin dapat digunakan untuk undian berhadiah bagi pembelanja terbanyak. Saya terkejut dengan bahasa Cina klasik. Itu berarti saya memperoleh penghasilan 30.000 yuan per menit saat ini. Saya sepenuhnya mengerti. Biarkan saya menghitungnya langsung dengan kalkulator. 000 yuan per menit. 1,8 juta per jam. 24 jam adalah puluhan juta. Apa artinya menghasilkan puluhan juta dalam sehari? Aku menelan ludah. 1 menit telah berlalu pada saat ini. Kolom pendapatan pada grafik proyeksi. Seperti yang diharapkan, angka 30.000 muncul. Penarikan sistem. Aku menahan kegembiraanku dan dengan ragu menarik uang itu. Lihat apakah ada batasannya. Penarikan berhasil seiring dengan keberhasilan penarikan. Aku menyalakan teleponku. Benar saja, pesan teks pertama berasal dari bank. Rekening Cina Construction Bank Anda telah menerima 30.000 yuan. Saya menarik napas dalam-dalam. Saldo saya 30.096 yuan. Sangat bersemangat. 1 jam kemudian aku akhirnya tenang. Hanya dalam 1 jam, saya memperoleh 1,8 juta. Benar sekali, 1,8 juta. Pendapatan tahunan saya. Berjuang sekuat tenaga paling banyak hanya bisa mendapatkan 80.000. Artinya waktu sekitar 1 jam. Aku mendapatkan semua uang yang aku bisa sepanjang hidupku. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tetapi uang bukanlah uang jika Anda tidak membelanjakannya. Meskipun ada 1,8 juta. Namun ini hanya serangkaian angka. Jika Anda tidak menghabiskan uang, itu akan sama sekali tidak berarti. Memikirkan hal ini, saya bangun dan bersiap keluar untuk menghabiskan uang. Sistem menghasilkan uang satu klik ini. Yang paling memuaskan saya bukanlah menghasilkan uang. Sebaliknya, Anda mendapat poin karena membelanjakan uang. Sejujurnya, fitur ini tidak tersedia. Saya mungkin enggan mengeluarkan uang. Namun dengan sistem ini, tidak ada alasan bagi saya untuk ragu. Lagi pula, saya hanya orang biasa. Pola pikirnya belum berubah. Aku baru saja keluar dari ruangan. Telepon itu tiba-tiba berdering. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat itu adalah telepon milik pemilik rumah. Segera, kata-kata makian dari tuan tanah itu dimulai pada pukul 6 sore. Apakah Anda punya uang atau tidak? Jika Anda tidak punya uang, keluarlah. Suara melengking tuan tanah itu terdengar. Wajahku langsung dingin. Aku sudah menyewa tempat ini selama 2 tahun terakhir. Tuan tanah orang lain, jangan bicarakan hal lain lagi. Setidaknya harganya tidak akan naik. Pemilik rumah ini menaikkan sewa setiap beberapa hari. Harganya 600 saat saya menyewanya. Sekarang mereka ngotot minta 1.600. Memikirkan hal itu, saya mencibir dan tetap diam. Sewa Palu. Saya mendepositokan uang saya selama 3 bulan. Sewanya pada awalnya 600 yuan. Totalnya 1.800 yuan. Sewa 500 yuan akan dipotong langsung. Sisa 300 yuan akan digunakan sebagai biaya garis finish. Saya tidak akan menyewanya lagi.
Setelah mengatakan hal bodoh itu, saya segera menutup telepon. Turun ke bawah. Seorang lelaki tua ditemukan sedang membersihkan jalan. Saya kenal orang ini. Saya mengenal semua orang, dari atas sampai bawah, secara teratur. Jadi saya langsung ke sana. Minta orang tua itu naik ke atas dan memindahkan barang-barangnya. Saya tidak berencana untuk tinggal di sini. Pada dasarnya, Anda tidak memerlukan apapun di dalam ruangan. Itu tidak menghasilkan banyak uang. Tetapi saya sama sekali tidak akan membiarkan tuan tanah itu lolos begitu saja. Si idiot dan si tua bertukar beberapa kata. Lalu saya pergi. Sementara itu, tuan tanah menelepon lagi. Saya langsung memblokir mereka. Setelah beberapa saat, pesan teks dari pemilik rumah telah tiba. Kontennya agak mengejutkan saya. Oh, Xiao Jiang, saya bisa sedikit terus terang. Jangan khawatir tentang hal itu. Atau Anda dapat terus menyewa rumah tersebut. Saya melihat pesan teks ini 2 hari setelah membayar sewa. Aku mencibir dalam hati. Jelaslah jika saya tidak menyewanya. Pemilik tanah ini tidak dapat menemukan penyewa. 600 yuan di kota tingkat keempat seperti Nancheng. Siapa yang mau menyewa tanpa kereta bawah tanah? Apalagi daerah pemukiman di sebelahnya merupakan daerah baru. Ada juga banyak apartemen mewah dengan harga hanya 1.500 per bulan. Jadi sulit bagi saya untuk menyewakannya jika saya tidak melakukannya. Pihak lainnya melunak. Namun saya hanya membalas dengan, enyahlah, dan kemudian mengabaikannya. Saya tidak akan pernah bisa tinggal di tempat seperti ini sekarang. Jam 7 malam. Waktu terburuk untuk lalu lintas di Nancheng. Kemacetan lalu lintas di mana-mana. Saya memanggil taksi 1 jam yang lalu. Butuh waktu 1 jam untuk mencapai tujuan kami, Wang Fujing. Benar sekali, itu Wang Fujing. Ini pertama kalinya saya mengunjungi Wang Fujing. Saya keluar dari taksi dan langsung masuk ke dalam. Halo Pak, haruskah pria kekar memeriksakan kebugarannya? Pak, pindai kode QR untuk menerima hadiah kecil. Pak, mau beli bunga? Satu demi satu suara terdengar. Saya tersenyum dan menolak. Mereka kemudian langsung menuju ke toko utama merek tersebut. Ini adalah seorang asisten penjualan wanita cantik mendatangi saya. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Halo, Tuan. Nama saya Michelle. Panduan belanja Anda. Apakah Anda sedang melihat tas atau membeli pakaian? Semua orang ingin membelinya, bukan?" Saya mulai berbicara. Michelle segera membawaku pergi ke area yang lebih mudah untuk membeli. Meskipun aku mengenakan pakaian murah. Tapi untuk menjadi asisten penjualan di toko mewah, dia tidak menunjukkan emosinya secara terang-terangan. Meskipun aku tahu aku mungkin hanya di sini untuk melihat-lihat. Tetapi etika profesional tetap penting. Tuan, ini gaya musim panas kami. Anda dapat melihat model-model ini. Michelle secara proaktif memperkenalkan koleksi musim panas. Aku meliriknya. Lalu saya menyentuh kualitas dan gaya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tapi saya tidak begitu menyukai gaya desain ini. Apakah ada gaya lain yang akan Anda rekomendasikan? Akan lebih baik jika tampilannya lebih santai dan kasual. Saya berbicara dengan tenang. Lalu dia mengambil 3 atau 4 potong pakaian. Michelle tak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Tampaknya Anda tahu banyak tentang merek kami, Tuan. Secara umum, datang ke toko untuk membeli pakaian. Pada dasarnya, ini semua tentang merek. Siapa yang peduli dengan gaya desain? Siapa yang peduli dengan desainer itu? Michelle bekerja selama lebih dari sebulan. Saya telah menjamu banyak orang. Aku telah bertemu dengan berbagai macam orang. Hanya saya yang dapat menyebutkan nama desainernya. Tidak apa-apa, tapi mengemasnya merepotkan. Jangan mengemas barang ini. Saya akan berubah nanti. Michelle adalah seorang wanita cantik. Tapi saya orangnya agak serius. Hao mengambil 8 potong pakaian dan melihatnya. Itu bahkan bukan masalah. Minta saja Michelle mengemasnya. Michelle terkejut lagi. Bukannya tidak ada yang membeli pakaian sebanyak ini. Melainkan, semuanya dimulai sejak saya masuk. Michelle tahu aku dipenuhi rokok murahan. Namun, dia tidak memandang rendah padanya. Saya hanya merasa bahwa kerja keras saya tidak sia-sia. Atau mungkin aku sedang membeli baju untuk bosku. Namun sekarang tampaknya saya salah menilai dia. Baik. Namun, Michelle segera mulai mengemas dan saya lalu memilih 8 pasang celana lagi yang serasi. Plus 8 sabuk. Dan 8 pasang sepatu yang berbeda. Beli 1 set pada satu waktu. Segera di sebelah kasir. Saya menerima sambutan yang sangat hangat. Manajer toko secara pribadi membawakan saya secangkir teh. Karena saya hanya akan membuat perkiraan kasar pengeluaran saya. Sudah melampaui 200.000. Jika di Shanghai atau Beijing. Bahkan menghabiskan 1 juta pun bukan hal yang aneh. Tapi ini adalah kota Nancheng. Di kota-kota tingkat pertama, gaji rata-rata adalah 3 hingga 4.000 yuan. Menghabiskan 200.000 yuan hanya untuk pakaian. Orang macam apa itu? Dia jelas-jelas anak orang kaya tersembunyi yang berpura-pura lemah padahal sebenarnya kuat. Manajer toko itu tentu saja sangat hormat. Apalagi manajer toko.
Semua karyawan di toko itu tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali. Termasuk sebagian orang yang memilih barang mewah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meludahkan lidahnya secara diam-diam. Semuanya dikemas dalam waktu 5 menit. Aku juga berganti pakaian saat melakukannya. Labelnya terpotong. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kartu banknya. Dan diam-diam terwujud dalam pikiran seseorang. 75 menit telah berlalu sejak saya keluar. Penghasilan saya meningkat lebih dari 2,2 juta. Selain 800.000 sebelumnya. Saat ini saya memiliki 3.005.000 yuan. Halo? Total biayanya 215.000 yuan. Kasir menyerahkan tagihan. Dia berkata sambil tersenyum, 215.000, dan saya terkejut. Namun dia tetap tenang di permukaan. Gesek kartu Anda secara langsung. Setelah menggesek kartu, suara sistem terdengar. Menghabiskan 205.000 poin akan mendapatkan 205 poin Godly Rich. Pada saat yang sama, Michelle bertanya langsung kepada Tuan Jiang. Anda sendiri yang mengambil kembali barang-barang ini. Kami akan mengirimkannya kepada Anda. Michelle bertanya dengan penuh antusias. Lagi pula, aku membeli semua barang itu darinya. Ada komisi yang dapat diperoleh dari ini. Bagaimana mungkin mereka tidak antusias mengantarkan pesanan sampai ke rumah mereka? Toko-toko mewah memang menawarkan layanan ini. Aku mengangguk. Akan tetapi, mengantarkannya ke tempat tinggal saya jelas bukan suatu pilihan. Mereka tidak lagi menyewakannya. Jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memintanya menambahkan meriam hijau. Nanti aku berikan alamatnya. Kalau begitu, kirimkan saja padaku. Aku sudah mengatakan ini. Dan Michelle tentu saja mengoceh. Michelle berinisiatif untuk menambahkan saya di WeChat. Dia memperhatikanku pergi. Suatu saat aku akan pergi. Seketika itu juga, segerombolan orang berkumpul mengerumuninya. Manajer toko, khususnya, berbicara langsung. Saat ini, anak-anak orang kaya suka menjaga profil rendah. Michelle, untungnya kamu tetap tenang. Manajer toko berseru bahwa dia membeli pakaian senilai lebih dari 200.000 yuan sekaligus. Dan dia cukup cantik. Michelle, kamu punya WeChat miliknya, kan? Beri aku satu. Saya akan lihat apakah saya bisa mendapatkan suami kaya ini. Seorang koleganya dengan terus terang berkata, ayo, ayo, ayo. Jangan main-main, semua pelanggan ini kaya. Mereka hanya menjalani hidup. Anda adalah tipe orang yang secara aktif menawarkan diri Anda. Tidak hanya orang-orang tidak menyukainya. Sebaliknya, saya sungguh tidak menyukainya. Itu akan menimbulkan masalah bagi kita. Manajer toko segera turun tangan untuk menghentikannya. Sedangkan untuk yang terakhir, tawa cepatnya sebaiknya tidak diucapkan. Adapun Michelle, dia hanya tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mengingat penampilan dan keadaannya. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menemukan elit sosial. Sedangkan untuk generasi kedua yang kaya, jika dia bersedia, dia bisa dengan mudah menemukannya. Dia tidak menyukainya. Bagian makanan dan minuman di lantai 4 Wang Fujing. Saya secara acak memilih restoran untuk makan. Tidak banyak makanan. Datanglah dan lihat apa yang Anda suka. Setelah makan dan minum sepuasnya, saya duduk di ruang pribadi dan mulai berpikir, apa yang dapat Anda lakukan dengan uang? Hal-hal yang paling sederhana, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Saya memecahkan dua yang pertama. Berikutnya adalah akomodasi. Membeli rumah adalah pilihan yang baik. Lagi pula, bahkan jika Anda punya uang, tidak mungkin untuk menginap di hotel setiap hari. Namun, memutuskan rumah mana yang akan dibeli tetap memerlukan pertimbangan yang matang. Saya benar-benar perlu membeli rumah yang lebih baik. Jika saya harus memilih, saya pasti akan memilih villa. Menghasilkan puluhan juta sehari. Jika Anda masih ingin membeli apartemen satu lantai, itu sama sekali tidak ada artinya. Namun, mengingat situasi saat ini, masih terlalu dini untuk membeli rumah. Harga rumah di Nancheng. Harga rata-ratanya sekitar 13.000 hingga 14.000. Lokasi yang bagus semuanya sekitar 17.000 hingga 18.000. Jika itu villa atau semacamnya. Ada banyak kasus dengan harga 20.000 atau 30.000. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa jika Anda punya uang, Anda harus membeli yang terbaik. Namun jangan pernah memikirkannya hari ini. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka aplikasi itu. Pertama, cari hotel bintang 5 di kota Nancheng. Sebuah hotel bintang 5 dengan cepat diamankan. Hotel besar Binhu. Ini adalah hotel bintang 5 paling mewah di kota Nancheng. Aku meliriknya dengan santai. Pilihan termurah adalah kamar single deluxe seharga 2.998. Yang paling mahal adalah suite eksekutif, yang harganya 9.980 per mangkuk. Tanpa berpikir panjang, saya memesan hotel ini. Masalah perumahan telah terpecahkan. Yang tersisa hanyalah membeli mobil. Benar sekali, ini tentang membeli mobil. Setelah menetapkan tujuan, setelah saya bangun dan membayar, saya langsung menuju lantai pertama. Kami tiba di toko ponsel Huawei. Sekarang jam 8.30 malam.
Masih cukup banyak orang yang melihat-lihat ponsel di konter Huawei. Asisten penjualan memperkenalkan telepon itu dengan sangat antusias. Begitu aku masuk, lalu seorang asisten penjualan wanita berjalan berkeliling dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, sepasang matanya menatapku dari atas ke bawah, ke arah pakaianku. Sesungguhnya, pakaian membentuk manusia, dan pelapisan emas membentuk Buddha. Aku mengenakan pakaian desainer. Hal ini tentu saja menjadi pusat perhatian banyak orang. Halo Pak, apakah Anda membeli telepon seluler? Asisten penjualan tersenyum dan berkata, tolong perkenalkan saya model telepon seluler terbaru. Saya tidak ingin membuang waktu untuk ini sama sekali. Sekarang jam 8.30. Saya mungkin akan naik taksi ke hotel sekitar pukul 9 malam. Tidurlah yang nyenyak, asisten penjualan tidak bicara omong kosong. Mereka membawaku langsung ke konternya hampir kosong. Keluarkan ponsel. Tuan Dao, ini adalah model Huawei terbaru kami. Kolaborasi Mate Bus Porsche. Baik itu konfigurasi, kinerja, atau penggunaan bisnis. Keduanya sangat bagus. Pihak lain memperkenalkannya seperti ini. Aku menyentuh ponselku. Sangat ringan dan tipis. Dan teksturnya bagus. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Oke, ini dia. Tidak ada omong kosong lagi. Saya ambil saja. Pada titik ini, asisten penjualan agak bingung. Saya pernah melihat orang membeli ponsel dengan cepat. Saya belum pernah melihat seseorang seefisien itu. Hanya yang ini saja. Bisakah Anda juga mengunduh beberapa perangkat lunak dasar untuk saya? Bayar di sana. Saya sangat terus terang. Asisten penjualan itu tersadar. Dia langsung mengangguk berulang kali dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Harap tunggu sebentar sebelum membayar." Setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan ke kasir. Pada saat yang sama, seorang anggota staf segera membawakan secangkir teh. Layanan ini benar-benar kelas atas. Pada saat yang sama, saya juga mendengar dari samping. Seorang pria memilih ponsel. Sambil merendahkan suaranya, dia berbisik, "Astaga," kepada temannya. "Saya membeli Huawei Porsche Mate 80 begitu saja." Orang kaya? Apa-apaan ini? Berapa harga telepon itu? Harganya tidak akan mencapai 16.000. Apalagi yang ini sangat langka. Aku baru saja bertanya. Jika Anda ingin membelinya, Anda harus menambahkan 2.000. Artinya 18.000. Pria itu berkata dengan suara rendah. Redstone memandang telepon di tanganku dengan rasa iri. 18.000. Uang 000 yuan Anda cukup bagi saya untuk membeli 3 iPhone 15. Sungguh boros. Bukan hanya dia. Beberapa orang menyukai saya. Lagi pula, sungguh tidak dapat dipercaya sebuah ponsel dijual seharga 18.000 yuan. Bagaimanapun juga, ini adalah kota selatan. Tidak seperti Shanghai atau Beijing. Terus terang saja, hampir semua orang di Shanghai dan Beijing memiliki iPhone 15. Tapi di kota selatan, ponsel di tangan kebanyakan orang masih terjebak dalam pola pikir 2 atau 3.000 yuan. Jadi saya baru saja membeli salah satu ponsel ini. Luar biasa secara alami. Rasakan tatapan iri orang lain. Ekspresiku sangat tenang. Tapi diam-diam saya gembira. Punya uang itu sungguh luar biasa. Kartu digesek sangat cepat. 10 menit kemudian, teknisi juga selesai memasang perangkat lunak. Saya tidak menginginkan kemasan atau semacamnya. Tinggalkan saja di sini. Sementara itu, asisten penjualan wanita. Mereka sangat antusias menambahkan saya di WeChat. Meskipun pramuniaga ini agak menarik, tapi aku tidak begitu menyukainya. Jadi setelah menolak dengan sopan, dia pergi sambil membawa teleponnya. Setelah meninggalkan, saya naik taksi langsung ke Hotel Binhu. Setelah sopir taksi mendengar tujuan saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Dia sangat penasaran. Aku pikir aku salah bicara. Bertanyalah dan Anda akan menemukan bahwa itu adalah Binhu Grand Hotel. Aku duduk di belakang dan berkata dengan tenang. Sopir taksi itu tidak membuang kata-kata. Langsung menuju ke Lakeside Hotel. Sekitar 20 menit kemudian, saya tiba di Binhu Grand Hotel. Seluruh Binhu Grand Hotel memiliki lebih dari 100 lantai. Hanya melihat penampilan cahaya terang mewah kelas atas. Ini adalah hotel terbaik di Nancheng, tidak ada tandingannya. Ini adalah hotel bintang 5 yang asli. Namun, orang biasanya tinggal di sini. Mereka semua adalah pemimpin perusahaan asing. Tiba di pintu masuk hotel. Saya meninggalkan uang 100 yuan. Lalu, tanpa menunggu aku membuka pintu. Silinder bagian dalam membuka pintu mobil. Layanan ini membangkitkan berbagai emosi dalam diri saya. Sejujurnya, saya pikir saya tiba di hotel besar ini dengan taksi. Pelayan yang meremehkan diri mereka sendiri seperti dalam novel. Hasil yang tidak diharapkan adalah, pelayan itu sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik. Sebaliknya, mereka sangat hormat. Seperti yang diharapkan, tidak ada alur cerita yang mengerikan seperti itu dalam kehidupan nyata. Ikuti penjaga pintu ke hotel. Aula luas yang kosong itu langsung tampak menakjubkan dalam sekejap. Saya belum pernah ke hotel bintang 5 seperti ini sebelumnya.
Dekorasi bergaya barat yang megah. Lampu kristal besar itu terlihat sangat megah. Seluruh aula bersifat kerawang, membentang lebih dari 10 meter. Kelihatannya sangat luar biasa. Semua tuan rumah tampak manis. Handuk yang mereka tawarkan kepadaku ketika aku datang. Tuan, apakah Anda sedang mengunjungi teman atau menginap di hotel? Seorang nyonya rumah bertanya sambil tersenyum. Saya tampak sangat tenang selama menginap di hotel. Yang terakhir terus menjalankan bakti kepada orang tua. Tuan, silakan ikut saya. Setelah mengatakan ini, saya segera mengikuti orang lainnya itu ke meja resepsionis. Halo Pak, apakah Anda sedang check-in? Ya. Saya mengeluarkan kartu identitas dan kartu bank saya. Yang terakhir segera mendaftar. Kemudian bertanya Tuan, kamar jenis apa yang ingin Anda pesan? Apakah kamar single mewah atau kamar double mewah? Pihak lain menanyakan hal ini secara tidak sadar. Lagi pula, aku adalah seorang manusia. Dan terlihat muda. Saya melihatnya secara online. Anda memiliki suite mewah eksekutif di sini. Benarkah? Tanyaku dengan tenang. Namun, suite eksekutif mewah tidak ada diskon hari ini. Harga aslinya 9.998 yuan. Resepsionis tersenyum dan berkata, tidak ada diskriminasi dalam kata-kata ini. Hanya sekedar pengingat sederhana. Namun apakah ada yang lebih maju? Saya hanya ingin merasakan suite mewah eksekutif. Paruh kedua kalimat itu hanyalah pertanyaan biasa. Namun, yang terakhir berbicara langsung. Yang lebih mewah lagi adalah eksekutif presidential suites. Tapi harganya 15.800,15. Suite presidensial. Saya tidak terlalu terkejut. Saya hanya tidak menyangka akan ada yang lebih maju lagi. Kamar presidensial merupakan fitur umum dalam drama TV. Hanya orang kaya yang bisa tinggal di sana. Memikirkan hal ini, aku langsung berkata, kalau begitu, kita pilih kamar presidential suite saja. Staf resepsionis Wen Yan langsung tertegun. Bukan karena belum pernah melihat orang memesan kamar presiden. Namun secara umum, memesan kamar presidential suite. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang sukses berusia setengah baya. Atau beberapa gadis yang sangat cantik. Saya tidak yakin apa fungsinya. Saya tampak berusia awal 20-an. Meskipun mengenakan pakaian bermerek. Tetapi, kamar presidensial biayanya 15.800 per malam. Sejujurnya, kebanyakan orang tidak ingin tinggal di sana. Apakah tidak ada kamar yang tersedia? Saya melihat orang lain agak ragu-ragu. Tidak diragukan lagi. Beberapa pria sekarang membantu Anda dengan pentahbisan. Apakah Anda tinggal sendiri atau? Pihak lain tidak bisa menahan diri untuk bertanya satu pertanyaan lagi. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya menjawab dengan sangat santai. Resepsionis saat ini. Gadis yang bertugas menyambut tamu bahkan lebih terkejut. Terutama gadis-gadis yang menyapa. Dia menatapku dengan saksama. Saya menemukan bahwa saya sangat percaya diri. Sama sekali tidak terasa dipaksakan atau dibuat-buat. Sekarang mereka berdua menyadari bahwa saya adalah orang sungguhan. Bapak Kian yang terhormat, berapa hari Anda akan tinggal? Pihak lainnya bertanya lagi apakah mereka tidak perlu tinggal terlalu lama. Baiklah, kita tinggal 7 hari dulu. Saya memikirkannya matang-matang. Beli rumah dalam beberapa hari, tinggal di sana terlalu lama tidak ada gunanya. Sekitar seminggu. Pernyataan ini memicu putaran diskusi lain di meja depan, yang berlangsung selama 7 hari. Dianggap bagus jika Anda bisa menginap di suite presiden selama 2 hari. Bagaimanapun, jumlahnya 15.800. Saya dapat memperoleh 110.000 dalam 7 hari. Saya hanya tertegun sesaat. Resepsionis memproses dokumen saya dengan sangat cepat. Halo, Tuan, Anda telah tinggal selama 7 hari. Kami punya diskon kecil di sini. Harganya dapat ditetapkan sebesar 100.000. Pihak lainnya tersenyum dan mengatakan diskon lebih dari 10.000 cukup bagus. Meskipun menghasilkan uang itu mudah. Namun, saya bukan orang yang boros. Diskon akan lebih baik. Oke, aku mengangguk. Segera setelah menggesek kartu, 3 kartu pun dikirimkan. Tuan, ada 3 kartu di sini. Yang satu adalah kunci kamar. Yang satu adalah kartu aman. Ada juga kartu emas VIP. Anda akan menerima kartu emas sebagai hadiah jika Anda menghabiskan lebih dari 100.000. Ada hotline layanan khusus 1-1 setelah kartu emas. Jika Anda perlu memesan penerbangan untuk perjalanan, termasuk kebutuhan apapun, saya dapat menelepon secara langsung. Kami akan memiliki seseorang yang khusus melayani Anda. Sikap pihak lain lebih hormat dari sebelumnya. Dan saya memujinya berulang kali dalam hati. Seperti yang diharapkan, Hotel Bintang 5 adalah Hotel Bintang 5. Segala kebutuhan dapat dipenuhi. Benar juga kata mereka, menjadi kaya itu luar biasa. Tuan, silakan ikut saya. Proses check-in selesai. Nyonya rumah segera dengan hangat mengantarku pergi. Menuju lift. Masuk ke dalam lift. Tak lama kemudian seorang pria dan seorang wanita berjalan mendekat. Pria itu berusia 40-an. Mengenakan riasan tebal, mencoba memasuki lift.
Sang nyonya rumah melihat kunci kamar di tangan orang lain. Segera berhenti. Sambil tersenyum dia berkata, "Halo, Tuan Nyonya. Ini adalah kamar presidensial. Lift langsung tidak dapat mencapai lantai Anda." Keduanya terkejut saat dia mengatakan, "Maafkan aku." Terutama wanita yang riasannya tebal itu. Saya merasa sedikit jengkel setelah mendengarnya. Hotel yang buruk sekali. Ada juga lift langsung. Namun, pria setengah baya lainnya tertawa konyol. Dia lalu melotot ke arah wanita itu. Saya tetap diam dan tanpa ekspresi di dalam lift. Setelah lift terbuka, pria parubaya di luar lift tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Apakah kamu bodoh? Mereka menginap di kamar presidensial. Lebih dari 10.000 per malam. Orang seperti ini jelas merupakan pewaris generasi kedua yang kaya. Omong kosongmu membuatku dalam masalah." Wanita itu terkejut tanpa ragu setelah mendengar ini. Jelas, dia belum melihat banyak tempat di dunia. Siapa yang mau membayar lebih dari 10.000 yuan semalam? Pada saat ini, dia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Akan merepotkan jika Anda benar-benar berurusan dengan generasi kedua yang kaya. Saat ini, Anda dapat mengacaukan pewaris generasi pertama yang kaya tanpa masalah apapun. Tapi main-main dengan anak-anak generasi kedua yang kaya. Itu seperti mengaduk sarang tawon. Resepsionis di lift menatapku. "Apa pekerjaan Tuan Hu Youxiao?" "Lakukan beberapa bisnis kecil." Dia memulai percakapan dengan seorang wanita cantik. "Anda tidak akan kehilangan apapun dengan mengobrol. Pemilik usaha kecil mampu bertahan di tempat seperti ini. Anda pasti seorang bos besar. Lihatlah betapa mudanya Anda, Tuan. Begitu muda namun begitu berprestasi." Pihak lain terus memuji. Aku mengangguk sambil tersenyum. Saya merasa amat bahagia. Pintu lift terbuka tak lama kemudian. Saya juga tahu nama orang ini. Namanya M.A. Tian-Tian. M.A. Tian-Tian menuntunku keluar suite. Ada total 4 kamar tidur yang disebutkan di sini. Isolasi suaranya sangat bagus. Jadi Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. M.A. Tian-Tian secara khusus menekankan kata, kedap suara. Itu sedikit berarti. Aku mengangguk setelah mendengarnya. Setelah M.A. Tian-Tian membuka pintu, dia lalu tersenyum manis dan berkata, "Tuan Jiang, kalau tidak ada yang lain, aku pergi sekarang. Saya bekerja sampai pukul 10 malam untuk pulang kerja. Namun, Anda adalah VIP spesial. Anda dapat menghubungi nomor karyawan saya langsung menggunakan telepon internal. 2002 jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memerlukan layanan." M.A. Tian-Tian mengatakan hal ini. Kata-katanya cukup sugestif. Bentuk tubuhnya terutama terlihat jelas saat dia membungkuk. "Bisakah saya menghubungi Anda untuk layanan apapun?" Aku tersenyum dan berkata. Yang terakhir berkedip dan menatapku. Nada bicaranya bahkan sedikit genit saat dia berbicara kepada Tuan Shidi. Artinya sangat jelas. Namun, saya masih bisa menahan diri. Dia mengangguk sambil tersenyum. Lalu dia menutup pintu. M.A. Tian-Tian tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi sambil tersenyum. Dia bukan gadis kecil yang telah melihat semuanya. Lalu, di kamar presidensial, saya mengembuskan napas perlahan. Segera setelahnya, raut wajah gembira tanpa sadar tampak di wajahnya. Sungguh luar biasa menjadi kaya. Jam 3 sore hari berikutnya, aku membuka mataku yang kabur. Sebenarnya, saya tidak tidur nyenyak sama sekali tadi malam. Karena terlalu bersemangat. Ini berarti saya tidak tertidur sampai pukul 5 pagi. Lagi pula, jika itu orang normal, aku rasa dia juga tidak bisa tidur. Hal pertama yang aku lakukan ketika aku bangun tidur. Ini semua tentang melihat keuntungan Anda sendiri. Tak lama kemudian grafik data muncul di depan mata kita. Karakter Jiang Chen. Hasilkan 30.000 dalam 1 menit dengan 1 klik dan terima hadiah. Keuntungan 34,47 juta. 415 poin Godly Rich dapat ditarik. Anda akan menerima 1 poin ilahi untuk setiap 10.000 yuan yang dibelanjakan. Saat ini memiliki poin Shenhao dapat digunakan untuk undian Shenhao. Benar sekali, 34,47 juta. Sistem kebangkitan sejak pukul 6 sore kemarin. Sekarang sudah 21 jam berlalu. Saya menghabiskan 200.000 untuk pakaian. Saya menghabiskan 100.000 yuan untuk hotel. Saya membeli telepon seluler dan harganya 18.000 yuan. Jadi saat ini hanya ada lebih dari 30 juta. Dengan cara ini, aku menyadari dalam sekejap, uang yang dihabiskan untuk pakaian dan hotel sebenarnya bukanlah uang. Saya tidak akan pernah bisa menyimpan lebih dari 30 juta di bank. Dari kebutuhan dasar hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Transportasi masih belum terpenuhi. Saya tentu ingin membeli mobil. Anda tidak mungkin naik taksi setiap hari, bukan? Setelah itu saya memegang ponsel baru untuk menelusuri Douyin. Tiba-tiba beberapa pesan muncul di ponselku. Ini informasi tentang meriam hijau. Pesan pertama dari manajer. Pesan itu dikirim sebagai pesan suara. Total ada 3 pesan yang diunggah. Sekarang jam 9.30. Kenapa kamu belum bekerja? Sekarang jam 11. Apakah Anda berencana bolos kerja hari ini? Pukul 30 WIB.
Saya minta Anda menelepon saya kembali sebelum pukul 6. Atau datang ke perusahaan dan jelaskan situasinya kepada saya. Jika tidak, Anda bisa lupa tentang menerima 1 sen pun dari gaji Anda selama 2 bulan terakhir. Suara manajer itu perlahan menjadi tidak sabar. Kemudian, dia menjadi manik. Alisnya tidak berkerut. Namun dia tidak banyak bicara. Pesan kedua berasal dari grup WeChat. Dan itu adalah kelompok baru. Judulnya, apa kabar semua orang setelah 7 tahun? Setelah diklik, ternyata itu adalah kelompok teman sekelas di sekolah menengah atas. Sekarang saya tertarik. Dilihat dari situasi ini, saya telah menemui banyak sekali penipu sop penting yang ingin ditemui semua orang kaya. Di mata banyak orang, yang disebut reuni kelas hanyalah sesi pamer yang dibuat-buat. Mungkin tidak sama seperti dalam novel. Teman sekelasku semuanya sombong. Namun setelah mengalami masyarakat, tidak seorang pun akan sama seperti sebelumnya. Jadi ternyata Anda bermain dengan siapapun yang terbaik. Sekarang, orang mengikuti siapapun yang punya uang. Teman sekelasku yang luar biasa saat itu. Sekarang aku sedang menuangkan sebatang rokok dan minuman untuk diriku sendiri. Bukankah itu perasaan yang luar biasa? Pada saat ini, banyak orang dalam grup tersebut yang mengirim pesan. Aku bilang kita sebenarnya sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, sudah hampir 7 tahun. Di mana kita harus mengadakan pertemuan ini? Saya memesan tiket pesawat saya ke Shanghai jauh hari sebelumnya. Jangan menjelek-jelekan saya jika Anda iri pada bos-bos di Shanghai. Saya hanya seorang pekerja upahan. Zhangke, Anda bersikap rendah hati. Siapa yang tidak mengenal Anda? Bekerja di Lansin 500 Group. Pendapatan tahunan 500.000. Apa buruknya hal itu? Pak Li, jangan bicara omong kosong. Saya hanya pekerja kantoran. Kalau kita bicara soal kehebatan, ketua kelas kitalah yang paling hebat. Dia telah membuka pabrik kecil di usia muda. Pendapatan tahunan 10 juta. Dia orang terkenal di kota selatan kami. Semakin mereka melebih-lebihkan, semakin keterlaluan jadinya. Penghasilan hanya 7 atau 8 juta setahun. Berapa penghasilan tahunan puluhan juta? Inilah yang dikatakan pemimpin regu Su Chen. Benar-benar mengagumkan. Melihat grup obrolan, saya tidak dapat menahan tawa membaca pesan di dalamnya. Bentuk sisipan ini sangat kaku. Namun jika itu terjadi di masa lalu, saya benar-benar tidak akan punya apapun untuk dikatakan. Bagaimanapun, mereka mengatakan kebenaran. Namun sekarang, saya tidak merasakan apapun. Pendapatan tahunan 8 juta. Permisi. Saya bisa mendapatkan 8 juta dalam waktu singkat. Namun, tentu saja saya tidak akan mengatakan hal itu. Ini bukanlah sesuatu yang Anda lakukan saat Anda bosan. Saya hanya melirik kelompok itu. Tidak banyak orang yang aktif dalam grup tersebut. Beberapa yang berkembang relatif baik. Tetapi ada 30 atau 40 orang dalam kelompok itu. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Sekarang jam 3 sore. Tentu saja banyak orang yang melihat ini dan tidak membalas. Pergi bekerja. Dan bahkan jika Anda tidak pergi bekerja, jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda akan terlalu malu untuk kembali. Saya tidak berencana untuk membalas. Mari kita konfirmasi waktu dan tempat sebelum kita pergi. Tapi ketika aku melihat teman sekelas baru lainnya, setelah bergabung dengan grup, saya tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Su Chen mengundang Zhang Wenwen dari toko Glory 4S untuk bergabung dengan grup. Saya tahu siapa Zhang Wenwen. Dia dulunya adalah salah satu gadis tercantik di kelas. Dan dilihat dari gambar profilnya, sepertinya ada yang menjual mobil. Bukankah ini Wenwen yang cantik? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, Wenwen yang cantik, di grup. Aku akan mengirimkanmu angpau. Kalian sekumpulan pria bau sedang mengacau. Mengapa kalian semua tidak begitu ramah saat aku datang? Sekarang Wenwen telah tiba, semua orang telah kehabisan. Perkataan yang Xiaomei membuat banyak pria merasa malu. Tapi segera, setelah kelas monitor Su Chen mengirimkan amplop merah, topik itu kemudian diangkat. Aku sudah selesai mencuci piring. Menandai Zhang Wenwen secara langsung. Kisaran harga berapa mobil yang dijual di toko 4S Anda? Saya berencana untuk membeli mobil. Kata-kataku berbahaya. Hal ini segera memicu banyak diskusi, terutama sekelompok anak laki-laki. Mereka pikir pendekatanku dalam mengobrol terlalu sok. Tetapi sebelum Zhang Wenwen sempat berbicara, Su Chen sudah mengetik balasan. Toko Honor 4S adalah toko 4S peringkat nomor 1 di kota Nancheng. Mobil yang mereka jual semuanya impor. Bukankah seharusnya semuanya BBA, BMW, Mercedes-Benz, Audi? Yang termurah pun tidak mahal. 3-400 ribu. Yang paling mahal seharusnya Lamborghini Hurricane. Perkataan Su Chen dipenuhi dengan kesombongan dan sikap merendahkan. Rekan-rekannya mengkritik kejahatan tersebut sebagai kejahatan serius. Pada saat ini, Zhang Wenwen berkata, tanyakan. Yang paling mahal saat ini adalah Hurricane. Namun, perusahaan akan mendatangkan beberapa mobil mewah bulan depan. Saya melanjutkan, baiklah. Wenwen, tolong berikan saya nomor teleponmu. Saya tiba sekitar jam 5. Beritanya sudah keluar.
Semua orang tercengang lagi. Apakah ini semacam usaha konyol untuk bersikap sok? Dan mengapa berpura-pura menarik padahal sebenarnya sangat tidak jelas? Seluruh kelompok teman sekelas. Cukup banyak orang yang telah terungkap. Setelah melihat riwayat obrolan, banyak orang mengira aku hanya berusaha terlalu keras untuk pamer. Pada saat ini, Zhang Fen angkat bicara, mengatakan Jiang Chen, Anda pergi menemani atasan membeli mobil atau pergi membeli sendiri. Perkataan Zhang Fen jelas mengandung sedikit unsur sarkasme. Namun, saya langsung mengetik kembali pembelian saya. Aku tersenyum sedikit. Semakin teman sekelas di grup seperti ini, semakin saya tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya sungguh menantikan alur cerita selanjutnya. Ya, Jiang menjadi kaya, tetapi teman sekelasnya yang lain mendapat masalah. Apa arti frasa, saudara Jiang? Semua orang bisa melihatnya. Mobil apa yang harus saya beli? Apakah Anda ingin saya merekomendasikan beberapa untuk Anda? Berapa anggaran Anda? Siswa ini adalah seorang penggemar mobil. Saya sebenarnya dapat membantu Anda memilih beberapa mobil yang bernilai uang. Namun, Sang Wenwen segera menanggapi. Oke, kebetulan saya punya klien lain di sini yang sedang mendiskusikan sesuatu. Jika Anda tiba sebelum pukul 5, saya dapat membantu Anda membuat pengaturan. Zhang Wenwen relatif antusias. Pada saat yang sama, dia benar-benar mengobrol secara pribadi dengan nomor telepon yang saya kirim. Tepat saat itu, pemimpin Regusu juga mengirim pesan kepada Jiang Chen di grup. Jika bukan mobil impor, tidak perlu mencari Wenwen. Toko Honor 4S terutama menjual mobil impor. Mirip dengan mobil domestik atau mobil yang relatif murah. Dia tidak memilikinya di sana. Saya punya teman yang juga bekerja di dealer 4S. Tersedia mobil produksi dalam negeri dan mobil produksi patungan. Saya merekomendasikannya kepada Anda. Jika beberapa orang sebelumnya agak sarkastis. Namun aroma pemimpin Regusu bahkan lebih kuat. Langsung mengejek saya tidak mampu membeli mobil bagus apapun. Dia tersenyum. Kemudian mengetik mengatakan mobil apa yang akan dibeli belum diputuskan. Mari kita lihat dulu. Kalau tidak dibeli anggap saja menambah wawasan. Jika bertemu yang bagus akan dibeli. Begitu ucapan ini terucap. Langsung. Semua orang mengira aku hanya berpura-pura. Jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikan saya lagi. Segera. Tren dalam obrolan grup telah bergeser ke tempat untuk mengadakan pertemuan. Aku meliriknya. Saya pikir saya mengerti bahwa waktu pertemuan itu sangat kebetulan. Malam ini di Hotel Lewandowski. Ini juga merupakan hotel bintang 5. Itu hanya hotel bintang 5. Tapi itu juga tidak buruk. Hanya dibandingkan dengan Hotel Binhu tempat saya berada. Ada perbedaan besar, bukan? Saya segera melihat pesan terakhir. Itu dikirim oleh Michelle. Saya belum memberinya alamatnya kemarin. Saya memang sudah melupakannya. Dia segera mengirim alamat itu ke Michelle. Pada saat yang sama, saya juga menelepon M.A. Tian-Tian. Tak lama kemudian suara M.A. Tian-Tian terdengar. Halo, saya M.A. Tian-Tian dan Tuan Jiang. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Suara M.A. Tian-Tian terdengar. Saya langsung menyebutkan dua hal. Hal pertama adalah sebentar lagi saya punya beberapa pakaian. Seseorang akan mengantarkannya. Tolong terimalah ini untukku. Oke, Tuan Jiang. Saya akan segera mendaftar di sini. M.A. Tian-Tian membalas. Hal kedua adalah saya perlu pergi ke toko Honor 4S. Bisakah Anda mengatur mobil untuk saya? Tidak terlalu bagus. Tetaplah sederhana saja. Saya mulai dengan mengatakan sesuatu yang lebih biasa. Tuan Jiang, Anda menginap di hotel kami. Anggota kartu emas. Di sini. Bisa diatur untuk Anda melakukan perjalanan dengan Mercedes-Benz S-Class untuk membuka kunci. Ini adalah layanan gratis. Saya tidak butuh mobil sebagus itu. Sesuatu yang sederhana tidak masalah. Oke, kapan Anda membutuhkannya? M.A. Tian-Tian tidak bertanya mengapa. Saya langsung berkata, oke, Anda bisa turun sekarang. Saya sudah menghubungi M.A. Tian-Tian. Mereka sangat efisien. Ini mengejutkan saya. Namun, tidak banyak yang bisa dikatakan. Setelah mengucapkan terima kasih, saya menutup telepon. Harus dikatakan bahwa Hotel Bintang 5 benar-benar luar biasa. Kami akan mengurus semua kebutuhan makanan, minuman, akomodasi, dan transportasi Anda. Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Menghabiskan banyak uang memiliki banyak manfaat. Saya turun beberapa menit kemudian. M.A. Tian-Tian datang ke arah kami. Namun, M.A. Tian-Tian saat ini, pakaian dan gaya mereka lebih khas. Pakaian bisnis hitam. Terutama 2 tabung hitam. Ini semakin menonjolkan kakinya yang ramping. Dan sosok yang sangat bagus. Tuan Jiang, kami telah memesan Mercedes-Benz E-Class. Seri ini untuk menjemput dan mengantar Anda. M.A. Tian-Tian tersenyum dan berkata, Seri E Mercedes-Benz. Ini tampak seperti hotel bintang 5. Mobil terburuk. Jauh lebih baik. Namun Anda tidak perlu menjawab. Kirim saja saya ke sana. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Oke, Tuan Jiang. Bisakah Anda menambahkan meriam hijau atau memberi saya nomor telepon Anda?
Hubungi saya langsung jika ada masalah. MA Tiantian mengambil inisiatif untuk bertanya. Namun, saya tahu ini adalah persyaratan pekerjaan. Tidak ada arti lain. Bagus. Saya memberikan nomor telepon dan ID WeChat saya kepada pihak lain. Kemudian dia berjalan menuju Mercedes-Benz yang diparkir di pintu masuk. Pengemudinya, yang mengenakan setelan jas dan sarung tangan putih, tampak sangat canggih. Setelah melihatku tiba, dia langsung membukakan pintu. Sangat hormat. Tuan Jiang, harap berhati-hati. Saat MA Tiantian mengantarkan makanan ringan, mobilnya segera menyala. Saya merasa cukup nyaman duduk di dalam Mercedes.